Halo kawan-kawan OPX Traders, kita dapat pertanyaan baru dari Bang Tomorowa Gainviv. Itu kalau boleh tahu dari mana Mas Ivan bisa tahu holdernya HP ya Mas. Jadi pertanyaannya ini didasari dari pertanyaan sebelumnya, yaitu dari saham BNBR ya kalau nggak salah. Itu apakah menarik, dan aku jawab kurang menarik karena holdernya cuma satu, atau holder yang berada di atasnya itu cuma satu, yaitu HP. Jadi dia mempertanyakan nih gimana caranya mendeteksi bahwa holdernya itu HP. Oke, kita bahas pelan-pelan ya untuk cara mengetahuinya. Untuk cara mengetahuinya itu sebenarnya mudah aja. Kita langsung ke broker, cari di aplikasi Stockbit ya, itu namanya Broker Flow. Untuk Broker Flow kita ganti dulu ke BNBR. Oke, Broker Flow itu bentuknya seperti ini ya guys. Sorry, kita ubah dulu isi penuh layar. Oke, ini udah jelas ya. Nah, untuk Broker Flow itu seperti ini bentuknya, tepat di area seperti ini. Nah, untuk cara kita mengetahuinya, kita bisa tarik 1 tahun ke belakang, atau kalau mau dekat aja karena ini baru di bulan Agustus ya aktifnya, kita ganti ke 3 minggu aja, 3 bulan aja maksud saya, seperti ini. Nah, di area bandar, kita fokuskan di area bawah sini ya. Kita perbesar dulu biar jelas. Sorry. Oke. Nah, di area bandar, ini udah jelas ya. Jadi di area bandar kita bisa klik di sini, itu kita ganti juga mungkin 1 tahun ya. Jadi kita bisa tahu nih siapa aja yang nyangkut. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling besar akumulasinya ada XL, YP, HP, NI, MJ, PD. Nah, kalau udah ketemu area ini CP, AR, kita ambil aja 5 sampai 5 orang paling atas saja, karena biasanya 5 ini yang menentukan. Kita ganti aja di sini XL, YP, CP. CP masuk ya, CP terlalu bawah ya. Nah, kita ganti aja di sini si HP, NI. Oke. Terus yang buangan CC, KI, DP. CC, MJ ada juga ya situ. MJ sama DP, KI. Oke. Nah, kalau sorry, kok AG, KI. Oke. Nah, kalau udah ini bisa kelihatan ya flow-nya. Nanti kita perbesar lagi agar bisa kelihatan ya. Oke. Nah, ini udah besar banget. Kita pasin layar. Oke. Karena kita udah ketemu tuh broker mana aja yang berakumulasi dan juga distribusi di saham sebelumnya, kita bisa lihat di area sini ya. Kita pelajari pelan-pelan. Untuk yang biru ini itu adalah harga yang naik turun, dan kenaikannya signifikan dari 5 Agustus sampai 13 Agustus, yang dimana kita lihat sebelumnya itu kenaikan BNBR yang lumayan masif ya di area situ. Nah, di sini kita bisa lihat untuk isian sebelumnya itu sebenarnya sorry, ini HP-nya nggak masuk sini. Harus share to date aja deh. Oke, nah hilang deh. Kita ubah dulu ya. Ada HP. Ini ganti 1 tahun ya, karena masih belum cukup. HP, MJ, NI juga tadi ada. Oke, nah udah, kalian bisa lihat untuk area biru ini itu adalah price yang cenderung turun di sebelum kenaikan. Terus di area 5 Agustus dinaikin sampai ke 13 Agustus. Jadi naikannya sangat drastis ini yang garis biru. Nah, kalian bisa lihat flow-nya. Yang buangan di area sini adalah KI ya. KI besar-besaran dibuang sekitar 5,2 miliar di area sini. Udah jelas ya, warna kuning KI.
Terus untuk yang terus akumulasi itu ada di area sini ada YP yang ungu, XL yang biru, XLYP paling atas di area sini. Terus yang pink ini ada CP di area sini. Nah, terus yang buangan di area sini ada si CC juga di area sini yang cenderung orange ini. CC lumayan besar ya di area sini. Jadi ketika kenaikan terjadi CC langsung buangan. Terus di sini juga ada KI buangan. Nah, kita cari si HP. HP masih belum. Oh, HP ada. Nah, untuk HP kalian bisa lihat di sini yang warna biru tua ini ya. Biru tua si HP itu cenderung tidak ada buangan sama sekali, dia masih ngehold di area sini. Nah, kalau boleh kita asumsikan, jadi HP ini tidak terganggu dari naik turunnya price. Jadi dia cenderung stable. Jadi tidak ada buangan. Jadi yang kita bisa asumsikan bahwa HP ini yang punya barang dan dia punya tujuan sendiri ketika menaikkan barang. Jadi seperti itu. Seharusnya kalau barang sudah naik, biasanya dibuang, guys. Contoh kita bisa lihat di sini ada KI buangan di area sini ketika harga sudah menyentuh paling pucuk di area sini langsung dibuang. Terus CC juga dibuang di area sini ketika areanya sudah mulai penurunan langsung buang di area sini. CC lumayan dia di area paling bawahnya juga untuk CC. Terus kita lihat juga NI sudah di area sini dia buangan juga di area pucuk. Terus si KI ini dari awal ya, dia sebelum naik pun dia sudah buang duluan. Jadi seperti itu. Jadi semua bandar yang masuk di awal-awal pergerakan di area-area setway-nya ini, di area sini, area setway sini, itu akumulasi mereka dan mereka cenderung buangan sudah di atas ini. Jadi mereka sudah settle semua. Kecuali si HP guys di area sini, HP dan JP ya. Tapi JP masih ngehold dan buangan sedikit di area sini, mungkin dia akan buangan lanjutan. Nah, jadi yang sisa ini yang ngeholdnya itu cuma si HP. Kalau kita turunkan garisnya ya supaya kita lihat NI, kita eliminasi dulu di area sini. NI, KI yang sudah buangan. Terus kita lihat lagi si CC juga sudah buangan ya, kita eliminasi dulu biar lebih jelas. Nah, ini udah jelas polanya sudah menuju ke atas. Kalian bisa lihat untuk HP ini stable di area sini. Sebanyak 900 juta. Kenapa beluman buangan? Kemungkinan aku nggak tahu ya siapa HP-nya, ada agenda apa HP-nya, tapi cuma HP yang stable di area sini. Jadi asumsiku HP itu dia yang ngehold barangnya. Jadi misalnya kan saham itu naik ya. Saham naik, bitnya ada, si overnya ada, jadi dia ngenambalin di bitnya. Semakin tebal bitnya kan otomatis si retail ngambil si over. Jadi karena bitnya tebal jadi otomatis ya itu aman buat mereka. Jadi ketika saham ini naik cenderung si bitnya tebal, itu kemungkinan si HP ini yang terus ngeholdnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya di area sini cenderung kenaikan, juga kenaikan dari bandar si retail juga di area sini. Jadi seperti itu polanya. Seharusnya kan ketika saham ini naik, si bandar HP juga ikutan naik, tapi di sini cenderung sideways. Kenapa? Kita nggak bisa tahu ya kenapa. Kemungkinan dia mau ngehold lebih lama. Jadi satu-satunya holder terlama atau terkonsisten cuma si HP. Jadi itu yang aku takutkan. Kalau HP ini jatuh, kemungkinan nggak ada yang holder lagi dan say goodbye untuk sahamnya. Di sini juga CP juga terus naik ya, dan di sini cenderung ada penurunan ya, cenderung menukik ke bawah. Jadi GCZP itu cenderungan akan buangan juga di area sini. Itu berbahaya, holdernya semakin sedikit atau akumulatornya yang sudah mengakumulasi di bawah ini semakin dikit, sisa HP dan JP yang itu yang berbahaya. Jadi seperti itu kawan-kawan cara mendeteksi siapakah bandar yang ngejagain sahamnya. Tapi ini cenderung asumsi ya. Asumsiku adalah si HP itu holder satu-satunya dan JP ini cenderung sudah buangan. Jadi seperti itu. Kalau kalian masuk di sini aku tidak rekomendasikan. Karena apa? Karena udah dipucuk guys.
mending cari saham yang banyak kok, saham lebih dari ribuan di bursa saham, nggak ini aja. Jadi yang cenderung mencari saham yang udah buangan dari bandar dan yang nyangkut juga retail-retail guys, YP dan Excel. Itu aja, semoga ilmunya bermanfaat untuk yang bertanya tadi dan semoga bisa jadi berkah untuk kita semua. Terima kasih, itu aja. Terima kasih guys.